izin memperkenalkan diri. Nama saya Afia Malikirani Sururi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3 yang berjudul antologi. Jadi antologi adalah cabang fundamental dari filsafat yang senantiasa mempelajari ada atau tidak ada sesuatu hal yang lebih penting dari bagaimana benda-benda yang berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, seperti semua cabang filsafat dapat berhubungan dengan berbagai bidang pengetahuan. Misalnya saja, dalam hal seperti ontologi kedokteran, melihat secara mendalam apa itu penyakit, karakteristik apa yang dimilikinya, dan bagaimana cara mengartikannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi menurut para ahli. Seperti Aristoteles itu berpendapat bahwa ontologi itu adalah rangkaian pembahasan tentang hal yang ada sebagai hal ada, mengalami perubahan dalam hubungan objeknya. Yang kedua itu batiar. Pengertiannya itu adalah sebagai ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, sebagai suatu ultimate reality, baik yang punya bentuk jasmani atau konkret, maupun tentang rohani maupun abstrak. Yang ketiga menurut Surya Sumantri, yaitu ilmu pengetahuan tentang apa yang kita ingin ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain suatu pengajian terhadap teori yang ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan ontologi. Perkembangannya telah melalui berbagai tahap dari era klasik hingga era kontemporer. Era klasik itu menurut Parmenides itu menganggap bahwa keberadaan itu tetap dan tidak berubah. Ia menolak gagasan perubahan dan melihat realitas sebagai satu kesatuan yang abadi. Menurut Plato mengembangkan teori dunia ide atau theory of forms, di mana dunia fisik hanyalah bayangan dari realitas sejati yang bersifat abadi dan tidak berubah. Menurut Aristoteles, itu mengkritik Plato dan mengembangkan konsep substansi sebagai dasar keberadaan. Ia membagi ontologi menjadi bentuk form dan materi yang menjadi dasar filsafat bagi metafisika. Di zaman era abad pertengahan, ada menurut Santos Anselmus itu mengembangkan argumen ontologis untuk membuktikan keberadaan Tuhan, yaitu bahwa keberadaan Tuhan dapat disimpulkan dari konsep Tuhan sebagai sesuatu yang tidak bisa dibayangkan lebih besar darinya. Menurut Thomas Aquinas, itu mengadaptasi pemikiran Aristoteles ke dalam teologi Kristen dan menekankan bahwa eksistensi bergantung pada Tuhan sebagai penyebab utama. Di era modern itu ada menurut René Descartes itu mengusulkan dualisme substansi yang membedakan antara substansi berpikir jiwa dan substansi materi tubuh. Yang ketiga ada Immanuel Kant itu mengkritik ontologi tradisional dan memperkenalkan metafisika transendental, itu di mana ia membedakan antara fenomena dunia yang kita alami dan noumena. Yang ketiga ada menurut Georg Friedrich Hegel itu mengembangkan ontologi dialektis, di mana realitas mengembangkan selalu berproses kontradiksi dan sintesis dalam sejarah dan kesadaran manusia. Di era kontemporer itu ada menurut Martin Heidegger, menurut Jean-Paul Sartre, dan menurut analitikal ontologi. Lanjut kita akan membahas tentang aliran-aliran dalam ontologi. Alirannya itu ada monisme, yaitu realitas atau hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang ada itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Ada dualisme, yaitu keberadaan terdiri dari dua hakikat, yaitu materi dan jasmani atau spiritual. Yang ketiga ada materialisme, itu menyatakan bahwa realitas atau yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh itu tidak merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Ada naturalisme, yang ada hanyalah alam yang ada, yang lainnya di luar alam itu tidak ada. Ada idealisme, yaitu faham yang ada dalam idealisme, yaitu materi atau zat itu hanyalah satu jenis daripada penjelmaan roh. Dan yang terakhir itu ada agnostisisme, yaitu manusia mampu mengetahui hakikat yang ada baik yang berupa materi maupun rohani. Selanjutnya ada penerapan ontologi dalam ilmu pengetahuan. Di
ilmu filsafat, ontologi itu membantu mendefinisikan hakikat keberadaan suatu fenomena dan bagaimana ia dapat dikaji dalam suatu disiplin ilmu. Di dalam ilmu komputer dan kecerdasan buatan, ontologi itu digunakan untuk membangun model konseptual dalam sistem berbasis pengetahuan seperti sistematik web, machine learning, dan sistem pakar. Di ilmu sosial, ontologi itu berperan dalam menentukan pendekatan penelitian. Di ilmu alam itu dalam fisika dan biologi, ontologi membantu dalam pengelompokan dan klasifikasi intensitas seperti partikel subatom, spesies atau struktur seluler berdasarkan hubungan dan karakteristiknya. Di ilmu kedokteran, ontologi digunakan untuk sistem klasifikasi penyakit. Di ilmu perpustakaan dan informasi, ontologi itu digunakan dalam perorganisasian data dan informasi. Ontologi dalam perspektif Islam itu dibagi menjadi 3, yaitu wujud Islam, yaitu Allah sebagai wujud yang mutlak dan makhluk itu sebagai wujud kontingen. Ontologi dalam filsafat Islam itu seperti ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan yang lain-lain. Dan ontologi Islam dan ilmu pengetahuan itu ada sains dan Islam, epistemologi Islam. Jadi kesimpulannya adalah ontologi itu adalah cabang filsafat yang membahas hakikat, keberadaan, dan realitas. Penerapan ontologi dalam ilmu pengetahuan membantu dalam memahami konsep dasar berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu komputer, kedokteran, dan ilmu sosial. Dalam perspektif Islam, ontologi menekankan bahwa Allah adalah wujud yang mutlak, sementara makhluk adalah memiliki keberadaan yang bergantung kepadanya. Jadi ontologi itu juga di Islam juga mengarahkan ilmu pengetahuan agar tidak hanya bersifat rasional, tapi juga spiritualis dan etis. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.